Dr. Manaim Ali itu kan ahli filologi. Beliau sangat antusias sekali teman-teman. Antusias sekali untuk hadir di acara ini. Bahkan beliau jadi karena mungkin beliau tidak punya kontak dengan Tubagus Imam, jadi beliau komunikasi dengan Bang Farhan. Farhan yang itu YouTube channelnya Bang Farhan itu. Jadi beliau Dr. Manaim Ali komunikasi minta agar Tubagus Imam segera memberikan surat undangannya. Kenapa? Karena nama beliau sudah dicantumkan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya ingin membacakan tentang hasil rapat pertama keluarga besar Kesultanan Banten, dimana kan begini. Di pertemuan sebelumnya kan itu di konten saya pernah saya buatkan konten bahwasannya ada pertemuan keluarga Banten dan keluarga Cirebon di Benda Kerep kan ya, dimana di situ menghasilkan bahwasannya satu kesimpulan yang dikatakan bahwasannya Sunan Gunung Jati itu bukan dari keluarga Ba'alawi tapi dari jalur Musa Al-Katim. Nah, di sini setelah acara itu kelar, jadi ada rapat baru bahwasanya ingin mendudukan kembali atau ingin memastikan kembali jalur ini, dan tentunya mengundang banyak keturunan. Jadi sehingga Kiai Tubagus Imam Ibrahim itu sebagai ketua panitianya, beliau menginisiasi untuk mengadakan acara lagi untuk finalisasi mungkin ya, atau untuk membedah lagi silsilahnya Sunan Gunung Jati, dan khususnya ya, dan secara umum silsilah Jumuddin Al-Husain, Jumuddin Kubro. Karena memang Jumuddin Kubro kan bukan cuma kakeknya Sunan Gunung Jati, tapi juga kakeknya para wali yang lain. Sehingga beliau membuat acara baru untuk menindaklanjuti di Benda Kerap itu. Nah, hasilnya adalah nanti dengan judul silaturahmi bedah silsilah nasab Maulana Syarif Hidayatullah Wali Songo dan Maulana Syarif Sayyid Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumuddin Kubro. Nah, nanti teman-teman ya, tempatnya itu ada di Pondok Pesantren Masaratul Muhtajin Banten. Ya, mungkin di pesantrennya beliau. Dan penyelenggaranya bulan ini, penyelenggarannya itu di bulan ini tanggal 25 sampai tanggal 27 Agustus. Jadi 3 hari teman-teman ya acaranya. Ketua panitia adalah Kiai Tubagus Imam Ibrahim. Dan teknis acaranya itu nanti infonya dari beliau bahwasanya akan dibagi 10 menit untuk berhak berbicara. Dari setiap perwakilan itu diberi hak untuk berbicara 10 menit. Dan para pembicara itu banyak teman-teman. Ya, terutama kata beliau di sini abah beliau yaitu Kiai Haji Tubagus Fatul Azim ya. Dan juga nanti juga Maulana Lutfi bin Yahya Pekalongan juga hadir. Ada juga Habib Taufik Rabi Ta'alawiyah itu juga hadir, nanti diminta hadir. Kiai Haji Ahmad Qurtubi ketua FPI ya hadir, FPI Banten nggak salah ini. Ada Syekh Rahimuddin, nanti ada Kiai Haji Ali Masyuri. Nah, ini beliau kan dulu penggagas Robito alias Wadhan Indonesia dan juga lembaga perkumpulan keluarga besar Wali Songo beliau ini. Alhamdulillah beliau semoga sehat selalu. Kiai Imaduddin Utsman, ada Kiai Nur Ishak, ada Dr. Manahim Ali. Dr. Manahim Ali ini juga diundang, beliau ahli filologi. Ada Tubagus Afi, Tubagus Makmun, ada perwakilan dari keraton-keraton yaitu seperti Keraton Kanoman, Kecerbonan, Keprabon, Keraton Mertasinga. Ada perwakilan dari Cisantri, Sempur, Cidahu, Pagentongan, Jatinegara Kaum, Patra, Tanah Baru,
juga perwakilan dari Naat ya, Nakobat Sabal Tis'ah. Pertemuan pertama sudah hadir beliau, perwakilan dari Naat sudah hadir, yakni dari diwakili oleh Kiai Haji Ilzamuddin sama Kiai Haji Abdul Hanan Ihsan ya. Dan juga wakil 3 yaitu Raden Ahmad Zabidi. Dan juga perwakilan Zituar Songo yang lain nanti juga ada perwakilan pesantren tua Cirebon seperti Buntet, Babakan, Gedongan, Benda, Kerep, dan Kempe ya. Nanti untuk majelis diskusinya itu pada hari Ahad tanggal 27 2023 ba'da zuhur sampai selesai. Nah, tamu-tamu yang dari instansi pemerintah itu dari gubernur provinsi. Jadi gubernurnya Ridwan Said Ridwan Kamil. Nah, maaf, bukan Ridwan Said. Ridwan Kamil itu diundang. Kemenak provinsi Banten diundang, Kapolda diundang, Wali Kota Serang diundang, Kapolres Serang juga diundang. Tamu undangan nanti itu 75% adalah zuriyah Cirebon dan Banten. 25%-nya adalah zuriyah Wali Songo dan yang lain ya, seperti keraton-keraton Kanoman tadi itu dan pesan-pesan tua yang masih keturunan Sunan Gunung Jati ya. Dan nanti juga dari pihak Banten nanti ada Kesultanan Banten, Kesepuhan SMH, Kesepuhan Kasunyatan dan Kenari. Nah, fasilitasnya adalah nanti ada nginap di pondok pesantren ya, ada di Lawang Agung juga, di Pekalangan Gede dan hotel juga. Nah, akomodasinya sekitar menghabiskan dana 250 juta ini dari kata beliau. Dan nanti insya Allah itu juga akan dihadiri oleh Kiai Haji Ahmad Baso, Pakar Naskah atau Museum Nusantara, Raden Ayuli Nawati, Pakar Naskah Museum Songo, Rumain Abbas, sejarawan, historian, Gus Wafi, alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang menantang diskusi ilmiah Keimat. Nah, jadi saya kemarin coba konfirmasi kepada Tubagus Imam, jadi mengenai orang-orang yang akan diundang ini, dan beliau mengatakan iya, beliau akan mengundang orang-orang ini termasuk Dr. Menaim Ali. Dr. Menaim Ali itu kan ahli filologi, beliau sangat antusias sekali teman-teman, antusias sekali untuk hadir di acara ini. Bahkan beliau jadi karena mungkin beliau tidak punya kontak dengan Tubagus Imam, jadi beliau komunikasi dengan Bang Farhan yang itu YouTube channelnya Bang Farhan itu. Jadi beliau Dr. Menaim Ali komunikasi minta agar Tubagus Imam segera memberikan surat undangannya. Kenapa? Karena nama beliau sudah dicantumkan di situ. Jadi sudah dicantumkan di situ sehingga beliau minta undangan segera dibuatkan. Ya mungkin tidak perlu undangan resmi seperti pakai surat undangan ya, cukup ya pakai via elektronik aja, kan udah canggih, pakai WA, pakai email kan bisa aja kan sekarang ya undangan itu. Beliau seantusias bahkan minta seperti itu 2 kali minta, jadi segera mohon dikirim undangannya. Ini menunjukkan beliau ingin hadir di acara ini, jadi sangat menarik nanti ini. Ingin hadir di acara itu, ingin memberikan pandangan dalam keilmuan beliau. Beliau ahli filologi, jadi memang di video beliau kan sudah pernah disampaikan ya, bahwasanya memang pengakuan ini juga perlu dari eksternal, bukan cuma internal. Jadi kita memahami sejarah Islam bukan cuma dari tarikh Tobari aja, begitu nggak salah. Tapi juga ada ya dari tarikh yang lain selain dari Tobari. Bahkan ketika beliau mengatakan silsilahnya Rasulullah ke Nabi Ibrahim itu bukan sekedar dari tarikh Islam saja, tapi juga dikonfirmasi dari eksternal, yaitu seperti kitab-kitabnya orang-orang Ibrani, orang-orang Nasrani itu ada, begitu katanya. Itu beliau ya. Itu penariknya ada konfirmasi dari luar gitu. Sehingga pembahasan mengenai Bahlawi itu juga ada perlu bukti pengakuan eksternal, bukan cuma internal saja, sebagaimana yang diperdebatkan selama ini. Itu Dr. Menaim Ali. Sehingga beliau sangat antusias sekali untuk hadir di acara tersebut. Nah juga saya coba konfirmasi kepada Kiai Imam Tubagus Imam Ibrahim ya. Jadi betul nggak ini seperti Ki Ahmad Baso, Raden Ayuli Nawati,
Romail Abbas, historian, dan Gus Wafi ini diundang. Ternyata kata beliau betul. Kan khawatirnya nanti para peserta nanti tidak siap sehingga merasa terjebak, tentunya begitu. Ternyata tidak betul memang. Jadi memang itu sudah disebarkan agar para peserta yang lain juga mempersiapkan. Tujuannya adalah kenapa? Biar kelar sekalian gitu bahasa beliau. Jadi biar nggak larut lah. Jadi biar kelar sekalian. Ya, nanti yang secara histori, ahli filologi, secara manuskrip, secara sejarah, secara kitab nasab ini sudah ngumpul semua nanti biar cepat kelar pembahasan masalah silsilah ini, itu kata beliau. Ya menarik sekali kalau memang ini terjadi gitu. Karena ya seperti itu, tadi malam kita sudah sempat bincang santai dengan Gus Romail Abbas ini, ya Gus Habib meneliti tentang Ubaidillah dan Abdullah, dan juga komentar tentang tesisnya Kiai Imad. Nah gitu. Sehingga menurut saya ini sangat eman kalau nggak hadir teman-teman. Secara pribadi, kalau saya pribadi sebenarnya pengen hadir juga, tapi ya karena saya nggak bisa hadir, ya mungkin nanti dari perwakilan yang lain ya, yang hadir. Mungkin Kiai Ilzam hadir insyaallah, Kiai Hanan insyaallah hadir, mungkin Sekjen juga bisa hadir, Yahya Safari hadir insyaallah. Kalau saya ini nggak bisa hadir, faktornya terlalu jauh. Jadi ya dekat sebenarnya, cuma harus naik pesawat. Ongkosnya sudah lumayan begitu. Jadi dan juga kayak saya kerja gitu. Acara ini sungguh sangat menarik sekali, karena nanti juga Kiai Imad ini bakal ketemu dengan Habib Taufik Assegaf, Ketua Arbitah Alawiyah ini, atau nanti bisa ketemu dengan Kiai Haji Ahmad Qurtubi yang memang sudah masyhur, sudah terkenal di medsos, di YouTube. Kedua Kiai Haji Qurtubi itu dengan lantang akan menantang Kiai Imad untuk debat kan begitu. Habib Taufik Assegaf, nah itu sama sekali ini. Ini akan ada perang data dan perang pemikiran, akan ada, ya bukan perang lah, maksudnya itu mencari kebenaran bukan pembenaran ya. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.